Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi Isa alaihissalam setelah menampakkan mukjizat, setelah menampakkan bukti-bukti bahwa dia adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mereka itu tidak beriman. Bahkan mereka menuduh kepada Isa dengan tuduhan-tuduhan yang tidak terpuji. Maka itulah sikap dari Banu Israil. Mada yaqulullah ta'ala? Yaqulullah ta'ala falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Orang-orang Yahudi tidak hanya menuduh Sayyidul Masih sebagai seorang sahir, bahkan mereka menghina kepada Isa. Mereka mengucapkan Isa itu dari hasil hubungan gelap antara Sayyidah Maryam dengan Ibnun Najjar atau dengan Najjar. Begitu juga orang-orang Yahudi menuduh As-Sayyidatul Azra, Maryam, putri Imran, melakukan perbuatan zina. Sedangkan menurut Al-Quran, keduanya sebagai manusia-manusia pilihan sesuai dengan firman Allah yang tertera dalam surat Al-Ma'idah ayat 75. Allah berfirman, "Al-Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun." Al-Quran menjunjung tinggi As-Sayyidatul Azra. Al-Quran menjunjung tinggi Isa putra Maryam. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Keduanya biasa memakan makanan. Maksudnya Isa dan ibunya adalah manusia yang memerlukan apa yang diperlukan oleh manusia. Keduanya juga makan, minum, dan lain sebagainya. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka. Maksudnya menjelaskan kepada Ahlul Kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami. Al-Quran menjunjung tinggi As-Sayyidah Maryam, memuliakan pula kepada Isa putra Maryam. Keduanya dijelaskan oleh Al-Quran memiliki sifat-sifat yang tidak berbeda dengan manusia yang lain. Makan, minum, beristirahat. Dan Al-Quran menjelaskan bahwa mereka adalah hamba-hamba pilihan. Tidak dinyatakan sebagai trinitas. Lalu Al-Quran memberikan nasihat, perhatikanlah bagaimana mereka berpaling setelah tanda-tanda kekuasaan kami perlihatkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak kepada kaumnya, kepada masyarakatnya untuk tidak melakukan sesembahan kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Walaqu bihi wa ta'allabu alaihi. Mereka tidak menerima ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan ketika beliau mengajak mereka supaya beriman kepada Allah? Mereka melakukan tekanan-tekanan kepada beliau, serta mereka melakukan perlawanan. Mereka melakukan kesepakatan atau pakta untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atharu hawlahu asy-syukuka wal iftira'at. Mereka terus-menerus berkampanye. Mereka terus-menerus mempengaruhi kepada masyarakat supaya meninggalkan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masyarakat ragu dan masyarakat membohongkan kepada beliau. Wa hakadha yalja'ul mubtilu al-mu'anidu ila ikhtilafil akadzib. Maka dengan cara seperti itu orang-orang yang tidak beriman, yang membangkang, yang selalu membohongkan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berkampanye mengajak umat manusia supaya mereka membohongkan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talfiqil abatin kullama du'iya ilal haqq. Setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka ke jalan yang benar, itu dihalang-halangi, dilawan, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Sawa'un akanat da'i nabiyan am ghaira nabiyyin. Baik orang yang mengajak kebenaran itu adalah seorang nabi atau dia bukan seorang nabi, maka tetap orang-orang yang menolak kebenaran itu selalu mempengaruhi dengan melakukan berbagai macam cara agar supaya manusia jauh dari kebenaran, karena mereka tidak mau terikat, mereka tidak mau diatur oleh syariat, mereka tidak percaya bahwa kehidupan manusia ini setelah manusia dihidupkan di dunia kelak manusia ini akan memiliki kehidupan yang lain. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Jadi mereka hanya percaya dengan kebendaan saja. Oleh karena itu mereka menolak ajakan Nabi Muhammad serta ajakan yang lain ketika mereka diajak untuk mentaati kebenaran. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah berfirman, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapakah orang-orang yang zalim? Allazina yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Orang-orang yang zalim itu
yang selalu membohongkan ajakan Allah, tidak percaya dengan ajakan Nabi, tidak percaya dengan syariat, tidak mematuhi perintah-perintah Allah, dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Sebagaimana dijelaskan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 61. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushhitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Musa berkata kepada mereka, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, maka dia akan membinasakan kamu dengan siksa. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan. Musa alaihissalam berkata kepada mereka, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Maksudnya apa? Menyekutukan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Artinya mereka percaya dengan hukum selain dari hukum Tuhannya. Ini sama menyekutukan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Padahal hukum itu hanya satu, yaitu hukum Allah. La hukma illa lillah. Fayushhitakum bi'adzabin. Maka dia akan membinasakan kamu dengan siksa. Ai fayastaksilukum bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memusnahkanmu sebagaimana dia memusnahkan kepada umat-umat terdahulu. Ketika umat-umat terdahulu mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waqad khaba, dan sesungguhnya telah merugi man iftara, bagi orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Contohkan seperti Fir'aun. Fir'aun itu dia mengaku bahwasanya dirinya sebagai Tuhan. Dia yang memiliki sistem, dia yang memiliki hukum. Dia menuhankan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Insyaallah bima ba'd hadhihi al-ayah sanatakallamu biha في وقت آخر وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.